Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan masa lalu Maiki dan juga Haruchio. Senju menceritakan semua kepada Takemichi. Awal mula kenapa Maiki bisa mempunyai dark impulsif dan juga sifat Haruchio yang nyeleweng saat ini. Itu semua berawal dari sebuah kebohongan anak kecil. Senju sendiri tidak pernah mengira bahwa kebohongannya akan berakibat fatal. Senju merasa ia sudah tidak memiliki peluang. Namun lain halnya dengan Takemichi. Ia masih merasa jika ia bisa untuk bangkit. Oleh karena itu, ia mengajak Senju untuk bergabung demi mengalahkan geng Kanto Manji. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Takemichi yang duduk termenung di depan motor yang dulu diberikan Maiki kepadanya. Ia seperti merasakan nostalgia waktu dunia masih baik-baik saja. Takemichi masih bisa membayangkan bagaimana senyuman tulus waktu Maiki masih bersama Draken. Kala itu, Takemichi nampak masih bingung dengan pemberian Maiki. Padahal Maiki sudah jelas ingin memberikan sebuah motor kepada Takemichi. Semua kenangan manis itu masih teringat jelas di kepala Takemichi. Bukan hanya motor Hando yang ada di depannya, tetapi Takemichi juga melamun dengan tatapannya yang masih melihat seragam Tomannya dahulu. Seragam itu adalah seragam milik Maiki sewaktu mendirikan Toman. Draken yang mengatakannya langsung kepada Takemichi. Seragam tersebut masih tersimpan rapi dan Takemichi taruh di atas motor pemberian Maiki juga. Kala itu, Takemichi masih kaget dengan seragam geng yang diberikan Draken. Kemudian Draken berkata, "Ini seragam Maiki sewaktu pertama kali membentuk Toman. Kau mau memakainya atau tidak, itu terserah padamu." Tetapi Maiki berkata ia sangat ingin kau memilikinya. Kemudian Takemichi menjawab jika ia sangat penasaran apakah dirinya akan terlihat keren saat memakainya nanti. Beberapa waktu yang lalu, Takemichi bertemu dengan Mitsuya di tengah jalan. Di sana, Mitsuya meminta Takemichi untuk memberikan nama sendiri pada geng yang sudah ia bentuk. Dan sekarang di sanalah Takemichi duduk termenung di depan motor dan seragam peninggalan Maiki. Kemudian ia mulai berkata, "Maiki, aku sudah membuat geng dan namanya adalah geng Tokyo Manji." Takemichi mengatakannya dengan tatapan yang sangat tajam, seolah-olah ia sudah bertekad bahwa ia akan serius untuk melawan Maiki. Scene lalu berpindah di kuil Musashi. Di sana berdiri Takemichi di hadapan semua orang. Nampaknya ia sedang memimpin rapat geng Tokyo Manji generasi kedua. Dan sekarang kita diperkenalkan masing-masing kapten dari Toman generasi kedua. Smiley dan Angry menjadi kapten dan wakil kapten divisi keempat. Mereka sangat bersemangat karena sudah sangat lama sekali sejak terakhir kali mereka berkumpul di kuil Musashi. Kemudian Pachin dan juga Pehyan menjadi kapten dan wakil kapten divisi ketiga. Tanpa disangka, Pachin sudah mengumpulkan 50 mantan anggota Toman. Sementara Pehyan sendiri merasa jika seragam Toman adalah seragam paling nyaman yang sudah dipakainya. Sementara anggota Mijo Middle Five berada dalam divisi 1 Toman. Mereka berterima kasih kepada Mitsuya karena sudah membuatkan seragam untuk mereka semua. Tentu saja, itu bukanlah suatu masalah besar bagi Mitsuya yang menjadi kapten divisi kedua bersama Hakai yang menjadi wakilnya. Kemudian, kita ditunjukkan Inui sebagai kapten divisi pertama dan juga Kwaragi Senju yang menjadi kapten divisi kelima. Di sini penampilan Senju sangatlah keren. Bahkan saya sendiri sempat lupa jika dia adalah seorang wanita. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Sementara itu, Chifuyu menjadi wakil ketua geng Tokyo Manji generasi kedua. Ia berteriak bahwa pertemuan pertama Tokyo Manji generasi kedua akan segera dimulai. Dan ketua mereka semua adalah Hanagaki Takemichi. Ialah orang yang berdiri di hadapan semua petinggi Toman saat ini. Dengan tatapan yang tajam, Takemichi mulai berkata pada semua teman-temannya, "Pertama-tama, aku ingin meminta maaf kepada kalian semua. Maaf karena aku telah melibatkan kalian semua. Aku kalah dari Maiki dalam pertarungan 3 dewa.
Itu membuatku putus asa. Tapi disinilah aku sekarang ini. Aku mungkin tidak punya kemampuan sebagai ketua, dan pemimpin Toman akan selalu milik Mikey. Tapi saat pertarungan tiga dewa, aku menyadari sesuatu. Mikey sudah tidak sama lagi. Kita tidak bisa mengembalikan Mikey yang dulu. Tapi aku ingin menang melawan Mikey. Tujuan kita adalah mengalahkan geng Kanto Manji. Senju sangat terkejut melihat tekad luar biasa yang dimiliki Takemichi. Kemudian Takemichi melanjutkan perkataannya. Apapun yang terjadi, aku akan menang. Bahkan jika aku kalah, aku tidak akan berhenti. Jadi kalian semua, ayo kita rebut kembali apa yang telah kita korbankan. Ini bukanlah pertarunganku sendiri, ini adalah pembalasan kita. Takemichi berteriak untuk menyemangati semua anggotanya. Ia ingin memenangkan pertarungan supaya Tokyo Manji kembali seperti semula, tidak menjadi geng yang berbahaya seperti Kanto Manji saat ini maupun di masa depan. Panel pertama menunjukkan situasi di geng Kanto Manji yang dipimpin oleh Sano Manjiro. Di sana, Kokonoi menyampaikan laporan kepada Mikey jika geng Tokyo Manji generasi kedua telah mengirimkan pernyataan perang kepada Kanto Manji. Namun ekspresi Mikey masih tetap dingin tanpa ada rasa kaget sedikit pun. Ia hanya mengkonfirmasi perkataan Koko lagi apakah itu benar dari Tokyo Manji. Dan ya, Koko lalu mengatakannya kembali jika Tokyo Manji generasi kedua sekarang ini dipimpin oleh Hanagaki Takemichi. Sontak Mikey langsung memasang wajah serius dan berkata jika ia tahu bahwa Takemichi akan kembali lagi. Kemudian kita mulai diperkenalkan petinggi-petinggi Kanto Manji. Ada Sanju sebagai wakil ketua, Kakucho sebagai kapten unit pertahanan, Haitani bersaudara sebagai kapten dan wakil kapten pasukan serangan khusus, Mochizuki dan Madara Mission sebagai komandan. Namun yang mengagetkan adalah kemunculan Wakasa dan Benkei yang bergabung ke Kanto Manji sebagai kapten dan wakil kapten unit komando. Serta tak kalah mengejutkannya adalah Hanma Suji yang akhirnya muncul kembali sebagai anggota Kanto Manji. Tentu saja dengan line up semengerikan itu, geng Kanto Manji bukanlah geng kaleng-kaleng yang hanya berisikan bocah-bocah ingusan. Mereka semua adalah orang-orang yang sudah mempunyai nama besar. Dan kini mereka sedang duduk bersama dalam satu meja untuk membahas pertarungan Kanto Manji melawan Tokyo Manji. Di sana, para petinggi Kanto Manji membahas bahwa pertarungan terakhir akan dilakukan pada tanggal 9 September bertempat di Teluk Kargo Lama. Pada saat itu, Mikey hanya menunjukkan ekspresi datar, entah apa yang sedang dipikirkannya. Waktu berlalu, dan kini tanggal 9 September, hari di mana pertarungan terakhir akan dilakukan di Teluk Kargo Lama. Namun sebelum itu terjadi, nampak apartemen di tengah kota. Di sanalah Takemichi berpamitan dengan Hina sebelum berangkat ke medan perang. Pertama kali aku melompati waktu, kupikir aku melihat hidupku berlalu di depan mataku. Kenapa aku harus melihat hari terburukku? Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Aku ingin semuanya berakhir. Aku menangis. Tapi pada akhirnya aku datang ke sini karena aku ingin melihatmu. Dulu aku benar-benar orang yang pengecut. Aku ingin lari dari kenyataan, dari hidupku ini. Takemichi mengatakannya sembari tersenyum. Namun ia juga menggenggam tangan mengisyaratkan bahwa dia sebenarnya juga takut. Namun Takemichi ingin menunjukkan bahwa dia bukanlah laki-laki pengecut seperti dulu. Dan Hina pun menyadarinya. Takemichi lalu melanjutkan perkataannya. Sekarang aku berbeda, karena aku membawa perasaan semua orang di punggungku. Kemudian tanpa diduga, Hina tiba-tiba langsung memegang wajah Takemichi dan menatapnya. Kemudian ia berkata, "Tidakkah menurutmu itu salah? Kau harus bilang apa yang benar-benar kau rasakan." Hina mengatakannya dengan penuh ketulusan, sehingga membuat Takemichi nampak salah tingkah sendiri. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Jika kau menyimpannya sendiri, itu hanya akan tumbuh semakin berat di hatimu. Maka katakan padaku, aku takut. Hina mengatakan semua itu kepada Takemichi supaya Takemichi tidak menanggung beban berat sendirian. Ia ingin Takemichi mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Dan ia tidak ingin Takemichi pura-pura kuat serta tabah setelah semua ini. Sedetik kemudian, Takemichi langsung berteriak seperti orang kesetanan.
Ia berteriak sekencang-kencangnya bahwa ia takut. Ia juga ingin lari dari semua ini. Alasannya sederhana, karena Takemichi belum ingin mati. Takemichi meluapkan semua beban yang ada di hatinya dengan berteriak. Setelah puas menumpahkan semua perasaannya, terlihat wajah Takemichi yang sedikit lebih lega. Seperti semua beban tadi sudah ia lemparkan ke udara bebas. Melihat hal itu, Hina juga menyadarinya. Sehingga ia bertanya apa sekarang Takemichi sudah merasa lebih baik. Kemudian Takemichi berdiri dengan tenang, lalu menggenggam jimat yang dulu ia berikan kepada Hina. Ia menarik nafas dalam-dalam seolah-olah tak ingin fokusnya terganggu. Kemudian Takemichi berbalik ke arah Hina lalu berkata jika apapun yang terjadi ia akan kembali. Dan Hina pun menanggapinya dengan senyuman manis, karena ia akan setia menunggu Takemichi kembali. Dan inilah saatnya perang besar dimulai. Perang terakhir yang akan menentukan masa depan Takemichi. Rombongan Tokyomaji mulai bergerak menuju tempat yang sudah disepakati. Geng yang dibentuk Maiki kini akan bertarung melawan Maiki sendiri. Sementara di sisi lain, Maiki juga mulai bersiap menyambut perang terakhirnya. Ia berteriak kepada seluruh anggotanya untuk memulai pergerakan. Maka bergeraklah seluruh anggota geng Kanto Manji yang berisi orang-orang mengerikan. Mereka melangkah dengan yakin dan mantap bahwa kemenangan akan memihaknya. Sementara Takemichi di perjalanan mulai memasang wajah serius. Dalam hatinya, Takemichi mengajak Maiki untuk mengakhiri semuanya. Apakah Tokyomaji atau Kanto Manji yang akan berjaya? Dan chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan persiapan Kanto Manji dalam menanggapi tantangan Tokyomaji generasi kedua. Namun siapa sangka, anggota dari Kanto Manji berisikan orang-orang mengerikan dari mantan anggota Tenjiku dan juga Rokuhara Tandai. Di sisi lain, Takemichi memulai persiapan perangnya dengan berpamitan kepada Hina. Ia mencurahkan segala perasaan supaya beban di hatinya bisa sedikit berkurang. Dan inilah saatnya perang terakhir untuk menentukan masa depan yang akan terjadi. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.